やれやれだわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Siapa sih yang gak kenal dan gak tahu dengan anime manga JoJo Bizarre Adventure? Dalam waktu dekat ini, part 6 dari manga JoJo yang berjudul Stone Ocean akan segera mendapatkan adaptasi animenya. Tentu para fans JoJo di luar sana pasti banyak yang udah gak sabar untuk melihat aksi dari Jolin Kujo ini dianimasikan. Dari semua series JoJo yang ada, Stone Ocean merupakan salah satu manga dengan alur penulisan cerita yang sangat menarik dan tentu saja memiliki ending terbaik dibanding part lainnya. Pengorbanan yang ada di akhir cerita benar-benar epik sekali, dan yang jelas kalian harus siap dengan kemungkinan terburuk dan juga kemungkinan terbaik yang terjadi pada akhir cerita Stone Ocean ini. JoJo Part 6 Stone Ocean ini akan menceritakan mengenai perjalanan Jolin Kujo, putri kandung dari Jotaro Kujo, yang merupakan karakter utama pada serial JoJo Part 3 dalam mencari jati dirinya dan menyelamatkan ayahnya dari kondisi koma akibat ingatan dan stand Star Platinum miliknya dicuri oleh stand milik lawannya. Pada part 6 ini juga, Jolin akan berjuang serta bertarung melawan seseorang yang mempunyai hubungan dengan musuh abadi keluarganya, yaitu Enrico Pucci. Pucci adalah teman baik atau sahabat dari Dio Brando. Lebih tepatnya, Pucci adalah pemuja atau pengikut setia Dio Brando. Pucci mempunyai satu tujuan, yaitu untuk membalas dendam serta memusnahkan garis keturunan Joestar, dan juga mewujudkan mimpi dan cita-cita dari Dio Brando, yaitu untuk mencapai Heaven atau surga. Sebuah dunia di mana Dio memiliki kekuatan untuk membuat semua orang di dunia bisa melihat masa depan mereka dan nasib yang akan mereka alami, serta dapat menerimanya dengan ikhlas. Dengan begitu, semua orang di dunia bisa hidup bahagia, tanpa harus berusaha untuk merubah nasib dan masa depan mereka. Intinya adalah, Dio ingin menciptakan sebuah universe baru di mana dia adalah dewanya, dan hanya Dio saja yang mampu menentukan dan merubah nasib seseorang sesuai yang diinginkannya. Tapi untuk mencapai rencana besar ini, diperlukan sebuah ritual khusus demi mendapatkan kekuatan yang mampu mereset waktu dan membuat sebuah dunia baru. Dalam cerita JoJo part sebelumnya, Jotaro sudah membakar habis semua catatan atau diary dari Dio Brando mengenai rencana besar yang sudah disusun oleh Dio ini. Sebagai main villain atau tokoh penjahat utama pada part 6 ini, Enrico Pucci memiliki 3 stand utama, yaitu White Snake, Sea-Moon, dan Ultimate Stand miliknya, yaitu Made in Heaven. White Snake memiliki kemampuan untuk mengambil ingatan dan stand milik orang lain, lalu mengekstraknya ke dalam bentuk CD. Hal ini memungkinkan siapapun orang yang menggunakan CD berisi ingatan dari orang lain yang sudah diekstrak oleh White Snake bisa mengetahui dan membaca ingatan atau semua memori dari orang yang telah dicuri ingatannya tersebut. Tidak hanya itu, kekuatan dari White Snake ini juga mampu membuat seluruh organisme makhluk hidup yang ada, mulai dari manusia sampai dengan plankton, bisa menjadi stand user, hanya dengan memasukkan CD yang berisi stand yang dicuri oleh White Snake ke dalam tubuh mereka. Inilah alasan Pucci mengambil ingatan milik Jotaro Kujo. Ia tahu, walau Jojo sudah membakar semua buku catatan yang berisi seluruh rencana besar dari Dio, tapi sebelumnya Jotaro sudah membaca seluruh isi catatan milik Dio tersebut. Pucci membutuhkan ingatan atau memori Jotaro untuk dapat mewujudkan rencana besar dari Dio ini. Pada video kali ini, kami akan memulai alur cerita JoJo Part 6 Stone Ocean episode 1. Video ini akan berisi full spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler dan lebih suka membaca manganya secara langsung, kalian bisa tutup video ini sekarang ya. Tapi kalau kalian penasaran dan ingin mengikuti seluruh alur cerita episode 1 ini, kalian bisa simak terus video ini sampai habis. Cerita bermula ketika Jolin berada di penjara. Suatu hari, pengacaranya yang ditunjuk oleh keluarganya untuk mengurus kasus Jolin pun datang. Dia memberikan info jika saat ini akan sangat susah untuk membebaskan Jolin, karena sebelumnya Jolin sudah melakukan 2 pencurian. Dan karena hal ini, Jolin pun akan menjalani hukumannya dan akan dipindahkan ke Green Dolphin Prison, sebuah penjara di tengah laut. Jolin pun sempat menyangkal ini, dan berkata jika semua kenakalan yang dituduhkan kepadanya itu terjadi saat dia berusia 14 tahun. Jolin juga menganggap jika dirinya kali ini tidak bersalah dan hanya dijebak oleh seseorang. Sebelum pengacaranya pergi, dia memberikan benda-benda yang dititipkan oleh ibunya kepadanya. Di antaranya terdapat sepasang pakaian, buku bacaan favoritnya, dan juga sebuah pendant atau amulet yang ditinggalkan oleh ayahnya, Jotaro Kujo. Ayahnya berpesan kepada ibu Jolin untuk memberikan pendant itu kepada Jolin ketika Jolin sedang berada dalam masalah. Ketika Jolin mencoba memegang pendant itu, tiba-tiba saja tangannya tertusuk dan berdarah.
Namun sepertinya hanya Jolin saja yang bisa melihat itu. Baik pengacara maupun sipir penjaga penjara tidak bisa melihat sama sekali ada darah yang keluar dari tangan Jolin. Jolin kemudian teringat akan kenangan buruk dengan ayahnya. Semasa hidupnya, Jotaro jarang sekali pulang ke rumah. Bahkan ketika Jolin sedang sakit parah dan dalam kondisi kritis, Jonathan sama sekali tidak pulang ke rumah dan menengoknya. Mengingat hal ini, Jolin pun kesal dan kemudian membuang pendan pemberian ayahnya ini. 2 hari pun berlalu, dan kini sudah waktunya Jolin dipindahkan ke penjara lain, yaitu Green Dolphin Prison. Di perjalanan, Jolin pun menanyakan mengenai penjara ini kepada teman barunya, yaitu Hermes. Sebelum tiba di lokasi, Hermes memperingati Jolin. Untuk dapat bertahan di Green Dolphin Prison, Jolin membutuhkan uang. Ini kedua kalinya Hermes dihukum dan dipenjara di tempat ini. Jadi Hermes sudah lebih mengenal mengenai peraturan dan kehidupan di dalam penjara ini. Jolin pun penasaran, untuk apa mereka membutuhkan uang di dalam penjara? Tidak ada mall dan tidak ada yang bisa dibeli di dalam penjara. Jolin juga menanyakan di mana Hermes menyimpan uangnya jika memang Hermes membawa uang sesuai yang dia katakan sebelumnya. Karena merasa kesal mendengar pertanyaan Jolin yang tanpa henti, Hermes pun akhirnya memberitahu di mana ia menyimpan uangnya selama ini. Ternyata Hermes menyimpan uangnya di dalam payudaranya, $50 pada setiap sisi. Dengan begini dia bisa menjalani kehidupan di penjaranya dengan tenang. Tidak lama berselang, kendaraan yang membawa mereka pun berhenti. Dan kali ini Jolin dan Hermes pun harus dipisahkan. Hermes dikirim langsung ke penjara, sedangkan Jolin harus menjalani sidang putusan hukumannya terlebih dahulu. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba Jolin kembali mendengar suara aneh. Ini adalah salah satu kemampuan dari stand milik Jolin yang belum ia sadari. Jolin mampu mendengar suara dari kejauhan dengan sangat akurat. Jolin mendengar suara dari dalam mobil tahanan yang membawanya. Ternyata para sipir mencoba mencuri uang yang disembunyikan oleh Hermes. Mereka pun menyiksa Hermes demi mendapatkan uang tersebut. Karena semakin bingung dengan kondisi yang dialaminya, Jolin pun terlihat panik. Namun di tengah kepanikannya, tiba-tiba saja Jolin melihat sebuah kawat atau strings keluar dari dalam jarinya. Tanpa disadari, tiba-tiba saja Jolin mencoba mengendalikan kawat itu dan membantu Hermes yang sedang kesulitan. Dengan kekuatannya ini, Jolin membuat kawatnya bergerak melindungi Hermes. Dengan cepat, Jolin memotong kuping dari sipir yang menyiksa Hermes, sekaligus menahan serangan yang dilancarkan para sipir tersebut kepada Hermes. Awalnya, Jolin masih menganggap jika dirinya sedang berhalusinasi. Tapi ketika ia melihat uang $20 yang berhasil ia ambil dari penjaga yang menyiksa Hermes, Jolin pun sadar jika semuanya sangat nyata dan bukan halusinasi maupun imajinasi dirinya. Jolin pun bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah diberikan oleh ayahnya Jotaro Kujo kepada dirinya. Momen kembali berpindah. Kini waktu sidang Jolin akan segera dilangsungkan. Namun sebelum sidang dimulai, Jolin lebih dulu menceritakan kepada pengacaranya mengenai kejadian sebenarnya yang membuatnya ditahan dan dipenjara. Suatu hari Jolin sedang melakukan perjalanan menggunakan mobil dengan pacarnya, Romeo. Jolin yang saat ini masih remaja, ternyata tergila-gila dengan Romeo. Mereka pun bahkan sudah merencanakan untuk menikah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil yang mereka kendarai menabrak seseorang yang sedang menyeberang. Karena tabrakan ini terjadi ketika Romeo sedang menyetir dengan kecepatan tinggi, ini membuat korban yang ditabraknya pun terpental jauh dan tersangkut di ranting pohon di depannya. Awalnya Jolin berniat untuk menelepon ambulan, karena korbannya masih bisa selamat jika mendapat perawatan medis dengan cepat. Tapi ternyata Romeo tidak sepaham dengan pendapat Jolin. Romeo pun meminta Jolin untuk membantunya menyimpan tubuh korban yang ditabraknya ke dalam bagasi mobilnya dan membiarkannya mati. Hal ini tentu saja karena Romeo tidak mau berurusan dengan hukum. Karena saat ini kondisi Jolin sedang dimabuk asmara terhadap Romeo, akhirnya Jolin pun menuruti permintaan pacarnya ini. Beberapa hari berselang, tiba-tiba polisi mendatangi rumah Jolin dan menangkap Jolin dengan tuduhan pembunuhan. Saat itu Jolin pun hanya bisa pasrah dan menuruti perkataan polisi yang menangkapnya. Setelah mendengar cerita dari Jolin ini, pengacaranya pun menawarkan sebuah kesepakatan kepada Jolin. Ia meminta Jolin untuk mengakui semua perbuatannya walaupun Jolin tidak pernah melakukan itu. Karena jika Jolin mengakui perbuatannya dan menunjukkan sikap kooperatif, maka masa tahanannya akan dikurangi hingga maksimal hanya 2 tahun penjara. Selain itu juga karena Jolin masih sekolah, dan juga karena kebetulan hakim sidang kali ini adalah teman dari pengacaranya, maka ada kemungkinan Jolin justru akan langsung dibebaskan. Mendengar ini, Jolin yang masih polos pun menuruti permintaan dari pengacaranya tersebut. Tidak lama setelah ini, sidang pun akhirnya dimulai. Hakim kemudian bertanya atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya,
yaitu mengenai keteledoran saat mengemudi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Jolin pun menjawab semua pertanyaan dari hakim dan mengakui bahwa memang semua tuduhan yang dilayangkan kepadanya adalah benar. Dengan harapan Jolin akan segera bebas sesuai dengan saran dari pengacaranya. Namun naas, bukannya mendapatkan potongan hukuman, Jolin justru mendapatkan hukuman maksimal, yaitu dipenjara selama 15 tahun di Green Dolphin Prison. Hal ini tentu saja bertolak belakang sekali dengan informasi yang diberikan oleh pengacaranya. Jolin pun terlihat sangat frustasi dan galau dengan keputusan ini dan nasib yang menimpanya. Dengan ini, sidang pun akhirnya ditutup. Di tengah kegelisahan ini, tiba-tiba saja tanpa sadar Jolin kembali menggunakan kekuatan stand-nya dengan menggerakkan strings miliknya untuk mengikuti pengacaranya yang pergi. Sesampainya di luar ruangan sidang, ternyata pengacaranya selama ini hanya mempermainkan Jolin saja. Semua sudah direncanakan dengan matang untuk menjebak Jolin dan membuatnya di penjara, supaya pacarnya Romeo bisa bebas. Pacarnya jugalah yang ternyata membayar lebih pengacara Jolin untuk melindungi dirinya. Mendapati fakta ini, tentu saja Jolin sangat kecewa. Dengan emosinya yang semakin tidak terkendali ini, Jolin pun menggerakkan string miliknya untuk terus mengikuti kemana pengacaranya pergi. Semakin lama Jolin menggunakan stringnya, Jolin pun semakin sadar akan kekuatannya ini. Setelah dirinya tenang, barulah Jolin berusaha dengan sadar untuk belajar mengendalikan string miliknya ini. Beberapa hari berlalu, Jolin pun mulai menjalani kehidupannya di penjara. Sebelum dipindahkan ke pulau utama, Jolin masih harus menjalani serangkaian tes dan body check up untuk memastikan jika para tahanan yang akan dibawa ke Green Dolphin Prison benar-benar steril dan bersih, serta tidak menyelundupkan benda apapun. Namun beruntung sekali, sebelum akhirnya Jolin benar-benar dipindahkan ke penjara utama, pengacaranya kembali lagi ke tempat ini untuk menyerahkan berkas-berkas kasusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Tentu saja melihat hal ini, Jolin tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Jolin pun kemudian menuliskan surat kepada pengacaranya yang dititipkan kepada sipir penjara. Isi surat ini adalah, "Apa kau merasa aman dan nyaman saat ini? Ini semua belum berakhir. Cepat atau lambat, aku akan menemuimu kembali." Tentu saja pengacaranya tidak peduli, walaupun sudah membaca surat dari Jolin ini. Ia pun berencana untuk pergi secepatnya dari penjara ini. Tapi kali ini Jolin yang sudah mampu mengendalikan strings miliknya tidak akan membiarkan itu terjadi. Jolin pun menggerakkan strings miliknya untuk mengikuti pengacaranya, lalu menyerangnya di jalan. Dengan cepat, Jolin mencekik leher pengacaranya dan membuatnya kesusahan bernafas, serta mengontrol laju kendaraannya. Hingga akhirnya kendaraannya pun menabrak pembatas jalan dan terbalik. Jolin pun akhirnya merasa puas, karena sudah berhasil membalas perlakuan buruk pengacaranya yang sudah menjebaknya dan memasukkannya ke dalam penjara ini. Di akhir episode, Jolin juga sadar jika string miliknya adalah kekuatannya yang bisa ia kendalikan sesuka hati. Dan dengan ini juga awal dari kehidupan Jolin Kujo di dalam penjara pun dimulai. Nah, itu dia alur cerita lengkap episode 1 dari JoJo Part 6, Star Ocean. Penasaran bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan terus ya update dari channel ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!